Halo semuanya, nama saya Aslam Nikolas Mutadi, absen 5, kelas 11 1. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai mengevaluasi berbagai gagasan dalam teks persuasi dan juga kegiatan individu 1. Mari mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengevaluasi berbagai gagasan dalam teks persuasi. Di sini kita akan mengevaluasi berbagai gagasan dalam teks persuasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari persuasi sebagai pendahuluan dari materi ini. Makna kata persuasi itu berdasarkan kamus atau KBBI adalah bujukan halus, ajakan, saran, atau imbauan. Persuasi juga bisa diartikan sebagai strategi untuk membuat orang lain percaya dan mengerti pesan yang disampaikan oleh penulis atau yang menuliskan kata-kata tersebut. Kata persuasif adalah kata yang digunakan untuk membuat ajakan atau imbauan. Jadi orang tersebut seperti dipengaruhi atau diajak agar dibujuk semacam itu. Seperti ayo, mari, marilah, jangan, dan sebagainya. Lanjutnya. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan bentuk teks yang bertujuan memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi memiliki sifat yang subjektif. Ini karena isinya murni dan merupakan pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Nah, apa itu pengertian subjektif ini dari yang kata-kata ini, bahwa tulisan pada teks persuasi ini memiliki sifat yang subjektif. Subjektif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu mengenai atau menurut pandangan perasaan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya, jadi tidak objektif. Nah, selanjutnya ada teks persuasi. Teks persuasi diawali dengan argumen-argumen yang dapat mengiring opini pembaca atau pendapat pembaca sehingga menyetujui pendapat yang disampaikan oleh penulis. Teks persuasi dapat juga dikatakan sebagai pencek teks argumentasi yang akan dijelaskan nanti. Keberhasilan ajakan atau kebujukan akan sangat bergantung pada kekuatan argumen, alasan, data, fakta, dan pernyataan yang disampaikan oleh penulis. Oke, puncak teks argumentasi adalah, maksudnya, teks persuasi itu kenapa dianggap sebagai puncak teks argumentasi? Karena tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar menerima dan bertindak sesuai dengan pendapat atau gagasan disampaikan. Next, kita harus tahu apa pentingnya teks persuasi ini. Teks persuasi menjadi sangat penting untuk dipelajari karena kemampuan persuasi sangat bermanfaat dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Karena manfaatnya membawa publik untuk memberikan dukungan atau setuju dengan pendapat, pernyataan, gagasan, ide, dan pemikiran yang kita sampaikan. Jadi orang lain akan setuju dengan apa-apa opini kita, jadi mereka mengikuti pandangan kita. Nah, manfaat lainnya juga ada. Pertama, ada membujuk pembaca agar setuju dengan pendapat penulis seperti yang dijelaskan tadi. B. Mendorong pembaca untuk melakukan tindakan tertentu, jadi mempengaruhi pembaca atau mempengaruhi tingkah lakunya. Yang terakhir ada mengedukasi pembaca agar mereka lebih terinformasi. Selanjutnya, gagasan-gagasan dalam teks persuasi dapat kita evaluasi. Nah, caranya adalah dengan kegiatan, yaitu kegiatan individu 1 ini. Mari, ini adalah kegiatan individu 1 atau materi kedua yang akan dibahas oleh saya. Kita akan mengevaluasi teks sanitasi lingkungan Indonesia. Yang QR code-nya ada di sana, dan teks ini bentuk video sehingga dia ditampilkan di sini karena waktunya tidak mencukupi dan sebagainya. Cara ini. Habis itu sanitasi. Kita pertama-tama harus tahu dulu apa itu sanitasi. Sanitasi itu adalah suatu ketersediaan air bersih dan layak konsumsi dan ketersediaan pembuangan limbah kotoran manusia yang sehat. Seringkali parameter kemiskinan dan kesehatan adalah ketersediaan air bersih dan ketersediaan sanitasi yang sehat. Next. Nah, permasalahan apa yang disampaikan dari teks yang setelah saya simak atau
pertanyaan ini maksudnya pertanyaan apa yang dipermasalahkan dari teks yang saya baca. Jadi teks ini tuh sebenarnya nyatain tentang sanitasi negara Indonesia pada khususnya dan umumnya. Nah, permasalahannya itu dalam teks tersebut Indonesia itu lingkungannya sanitasinya itu sudah sangat parah, sudah sangat memprihatinkan. Bahkan sanitasi lingkungan Indonesia bahkan mencapai kategori tingkat 3 terburuk di dunia. Judul tersebut pernah menghiasi media sosial online yang tentunya membuat miris netizen dan juga masyarakat Indonesia lainnya, bahkan mungkin orang luar negeri juga jika mendengarnya. Nah, next. Pertanyaan kedua. Mengapa ketersediaan air bersih dan sanitasi sangat penting? Itu karena ketersediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Air bersih mencegah penyakit seperti diare dan disentri. Disentri itu seperti diare tapi ada darahnya, yang berbahaya terutama bagi anak-anak. Sanitasi yang baik mengurangi kontaminasi lingkungan dan air, sehingga menurunkan risiko penyakit menular. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia dan bagian dari tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan global. Jadi mereka mendapatkan air yang layak untuk diminum dan air layak untuk mandi dan sebagainya untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, apa upaya pemerintah dalam memperoleh ketersediaan air bersih? Pada daerah pedesaan atau perkotaan padat, penduduk sudah muncul gerakan penyediaan air bersih dan jambanisasi, yaitu program yang menyediakan jamban atau fasilitas pembuangan kotoran keluarga dan sarana pengolahan limbah cair rumah tangga yang digerakkan oleh pemberdayaan masyarakat desa, yaitu artinya petugas-petugas desa, seksi-seksi desa yang ada di desa yang bisa memfasilitasi hal tersebut, dan pemangku kepentingan dengan biaya murah dan efektif mengatasi air bersih dan sanitasi dengan membuat sumur umum dan deretan jamban yang digunakan sebagai jamban umum dengan dana desa. Jadi dana desa dikerahkan untuk program-program ini agar ketersediaan fasilitas airan desa bisa diperoleh dengan baik. Dan di perkotaan padat tadinya juga yang validasi uangnya dananya dari pemerintah kota itu seperti wali kota dan sebagainya. Nah, pertanyaan keempat adalah fakta apa saja yang disampaikan oleh penulis terkait masalah air bersih dan sanitasi. Ini ada beberapa fakta yang saya akan sampaikan di sini. Yang pertama adalah masalah ketersediaan banyak ditemui di pedesaan dan di masyarakat marginal perkotaan dan di pedesaan. Banyak masyarakat tidak memiliki gambaran dan jambannya di sungai-sungai di perkotaan pun, contohnya yang ada di Jakarta Selatan tidak jauh dari Kuningan, sebagian warganya itu masih abai mengenai sanitasi walaupun sudah punya jamban di dalam rumah, tapi mereka masih membuang limbah, masih diarahkan ke sungai. Hal ini diperlukan adanya peran dinas kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan atau edukasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk turun mengedukasi yang bisa dilakukan oleh para sekretariat desa, juga bidang-bidang dan puskesmas juga bisa, PMI dan sebagainya, untuk memberikan edukasi layanan kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima adalah, menurut saya, usaha kreatif dan benar kritis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu masalah kebutuhan air bersih. Yang pertama bisa kita adalah mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih memerlukan pendekatan kreatif dan benar kritis. Itu ada beberapa langkah yang bisa diambil. Ini ada beberapanya. Pertama, adanya pengembangan infrastruktur yang lebih efisien secara waktu dan usahanya, dengan meningkatkan infrastruktur untuk memindahkan dan menyimpan air dengan lebih efisien, serta memperbaiki sistem distribusi air untuk mengurangi kebocoran sehingga lebih hemat dan tidak ada yang terbuang. Pengelolaan yang selanjutnya ada pengelolaan air yang fleksibel, yaitu mengurangi permintaan air di antara pengguna terbesar atau perusahaan seperti sebagainya,
itu meningkatkan fleksibilitas tata kelola dan manajemen air, serta mengembangkan alat yang memungkinkan pengguna untuk menampung air, seperti yang sedang dikembangkan oleh peternakan dan pedesaan tadi, dan program-program yang sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Itu tadi pemberdayaan masyarakat dengan swadaya-swadaya yang ada, itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan cara-cara untuk mengurangi penggunaan air dalam sehari-hari, seperti mematikan keran ketika tidak digunakan dan sebagainya, mencuci tanaman dengan air bekas beras dan sebagainya. Nah, kita bisa selanjutnya, ini adalah kesimpulannya yang bisa saya ambil dari mengevaluasi gagasan dalam teks persuasi. Itu bisa diambil sini bahwa mengevaluasi gagasan dalam teks persuasi berarti menilai seberapa efektif gagasan teks tersebut dalam meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Itu langkah yang bisa saya ambil atau Anda ambil untuk mengevaluasi sebuah gagasan dalam sebuah teks persuasi. Pertama adalah membaca teks dengan sesama, dengan cermat. Untuk memahami keseluruhan isi dan tujuan teks, Anda harus memfokuskan pandangan dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks persuasi tersebut. Selanjutnya adalah mencatat ide pokok atau gagasan utama di setiap paragraf agar Anda dapat tahu intisari apa yang ingin dijelaskan. Terakhir adalah menilai keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan untuk mendukung gagasan agar Anda lebih bersikap kritis terhadap teks yang Anda baca, sehingga mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Nah, sekian, terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya, Assalamualaikum tadi dalam presentasi mengenai mengevaluasi gagasan dalam teks persuasi. Terima kasih banyak.